Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, umat Tuhan, dimanapun kita berada. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Mas saudara dan saya tetap masih ada dalam lawatan Tuhan. Tuhan akan terus bersama-sama dengan saudara. Mari kita tetap terus bersekutu dengan Tuhan. Kita jaga hidup ini dengan Tuhan. Biarlah apa yang kita mau dan kita rindukan, Tuhan akan terus senantiasa memberikan jalan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Untuk menguatkan iman kita pada malam ini, saya mengajak kita semua umat Tuhan, dimanapun engkau berada malam ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami naikkan syukur pada malam ini, sebab Tuhan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap pendengaran kami, sekalipun kami hanya live streaming, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Dan malam ini juga Tuhan, kami akan mengalami lawatan Tuhan, karena Tuhan segala-galanya. Memberkati hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan isi hati Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Engkau lengkapi hamba dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah hamba dimampukan, dan hamba akan keluar daripada kemampuan hamba, dan hamba minta kemampuan Tuhan yang terjadi pada malam ini di dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Glory, glory, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya besar percaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang berbeda daripada dunia ini. Sebab itu bersama dengan Tuhan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang akan membawa saudara dan saya ada dalam kemenangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun engkau berada, malam ini renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan buat saudara kita semua, yaitu terdapat pada kitab perjanjian baru, yaitu Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Judul daripada firman Tuhan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Iman dan Hikmat. Saya akan membaca ayat 2, 3 dan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya beri tema atau judul perenungan pada malam ini, kesulitan dan pencobaan. Sekali lagi, kesulitan dan pencobaan. Ini sesuatu hal yang kita akan lewati dan kita akan hadapi dalam hari-hari hidup ke depan. Dan pada malam ini firman Tuhan datang dengan jelas kepada saudara. Dalam ayat yang kedua dia berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu garis bawahi kata kebahagiaan. Ya, kalau kita bicara sesuatu yang bahagia, itu tidak boleh ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Itu yang namanya bahagia. Ya, kalau sesuatu yang tiba-tiba muncul membuat hati kita tidak tenang, hati kita tidak damai, itu bukan namanya bahagia. Itu pikiran yang dimiliki oleh manusia. Itulah sebabnya malam ini firman Tuhan dia memberikan satu perbedaan kepada kita, bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi apapun yang sedang terjadi
yang sedang saudara dan saya lewati dalam hidup ini, memang ini sangat berat. Situasi ini kita kalau berkaca melihat apa yang kita hadapi dan apa yang firman Tuhan kehendaki, dan ini dimintakan langsung dari firman kepada kita. Ada pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi penerapan daripada kehidupan ini harus ada kebahagiaan di sana. Jadi malam ini, siapakah kita yang memiliki kebahagiaan sekarang ini ketika mengalami situasi yang sedang tidak nyaman, ya, kita dibatasi oleh waktu, bahkan kita tidak bisa beribadah, ya, kita mau menjumpai saudara kita, keluarga kita, kerabat kita dilarang, ya, bahkan sampai kita harus berjabat tangan pun kita dilarang. Ini pencobaan yang sedang datang mengganggu kita, sehingga mungkin kita akan saling tidak baku senang satu dengan yang lain. Ini kenapa dia sudah tidak suka sama saya, dia sudah tidak mau lihat saya lagi. Nah, hal-hal ini membuat sehingga situasi ini sudah tidak nyaman lagi buat kita, untuk kita harus berkata kita hidup dalam sebuah kebahagiaan untuk melewati kesulitan ini. Dan pada malam ini saya mau yakinkan buat umat Tuhan, Bapak Ibu dimanapun engkau berada, ya, malam ini mari ada kebahagiaan yang Tuhan mau supaya saudara dan saya miliki dalam hidup ini. Supaya dari kebahagiaan itu kita akan melewati tahapan di dalam kehidupan ini, dalam pencobaan yang sedang terjadi, ya. Ada banyak hal yang sedang mencobai kita. Pertama, saya mau katakan, hal makan minum itu menjadi sesuatu yang dominan sekarang ini, ya. Kalau kita ke pekerjaannya sebagai seorang pedagang, pengusaha, bahkan sebagai tukang ojek, bahkan sebagai pegawai negeri, karyawan dan lain sebagainya. Dan ini memang menimbulkan fenomena yang membuat kehidupan kita akan terus terganggu, karena ini pencobaan yang sebenarnya sedang terjadi bagi kita. Tapi apakah saudara dan saya masih tetap hidup ini ada tetap dalam kebahagiaan atau tidak? Dan ini menjadi tanda tanya, apakah saudara dan saya mau memenuhi apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya bagi kita. Ya Bapak Ibu, mari, saya besar percaya ketika saudara dan saya mau merenungkan firman ini, mari kita tanamkan dasar kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Orang yang bahagia itu tidak saling menyakiti, orang yang bahagia itu tidak saling melupakan, tetapi mereka akan selalu memperlihatkan kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Dan disitulah kebahagiaan itu akan terjadi bagi orang tersebut, bahkan saudara, Bapak Ibu kita semua yang ada pada malam ini. Saya baca lagi ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan, di sini saudara dan saya diminta sama Tuhan untuk harus memiliki rasa bahagia dulu. Sebab bahagia itu yang akan menimbulkan sebuah ketekunan, ya. Perhatikan, jangan saudara dan saya selalu melihat pada pencobaan-pencobaan yang ada, tetapi mari kita lihat kepada sebuah kebahagiaan. Orang yang hidup bahagia pasti memulai segala sesuatu dengan saling menyenangkan satu dengan yang lain, tidak saling melukai. Itu orang yang hidup dalam kebahagiaan. Perhatikan sebuah fenomena yang sedang terjadi di dunia ini, ya, ketika kebahagiaan ini tidak ada pada kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak akan bisa melewati sebuah ujian, ya. Jadi pada malam ini yang bisa membawa saudara dan saya melewati ujian untuk mendapatkan sebuah ketekunan harus hidup dalam kebahagiaan, ya. Mungkin kita akan berkata bahwa orang yang hidup bahagia itu punya harta benda, orang yang hidup bahagia itu punya uang banyak, berkecukupan. Saudara, no, saya katakan tidak. Ya, ada orang punya uang banyak, dia punya kekayaan, dia punya harta benda, tetapi dia tidak tenang dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebahagiaan. Dan inilah yang harus saudara dan saya perhatikan sebagai orang percaya. Pada malam ini, mari kita letakkan kebahagiaan itu ada dulu dalam diri kita. Apapun situasi yang sedang terjadi, kebahagiaan itu menjadi hal yang selalu terdepan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya ketika saudara dan saya melewati
ujian, pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi setiap waktu, setiap saat. Ya, kita mau mengatur yang ini tidak bisa, mau mencoba yang sana tidak bisa, dibatasi saudara. Dan ini menjadi pencobaan buat kita. Tetapi malam ini semua yang terjadi dalam bentuk pencobaan, saudara kalau bisa mempertahankan kebahagiaan itu dalam hidup ini. Dan saya mau katakan buat saudara, nanti saudara akan melihat bagaimana imanmu itu mulai bertumbuh. Dan begitu imanmu mulai bertumbuh, saudaraku, berbarengan dengan kebahagiaan, dan saudara akan lihat betapa ketekunan itu selalu ada. Dan orang-orang yang bertekun di dalam doa, orang-orang yang bertekun melewati persoalan, melewati tantangan, itu mereka akan tahan uji. Tahan uji untuk mampu sampai kepada level yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Dan malam ini ada level yang berbeda dari Tuhan untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara, jangan kita pakai ukuran dunia untuk melihat sebuah kebahagiaan. Itu pemikiran yang saya mau katakan X. Ya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu membuktikan saudara dan saya ada dalam zona nyaman dan damai. Ya, mari kita memperhatikan apa yang firman Tuhan anjurkan pada malam ini supaya saudara dan saya bisa melewati situasi yang sedang sulit terjadi ini. Kita akan lewati sampai pada puncak yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ayatnya yang terakhir, Bapak Ibu dengar. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Perhatikan, ya, ketika saudara dan saya hidup dalam kebahagiaan, bisa melewati ujian, masalah, persoalan yang sedang terjadi, dan mampu menjaga itu bersama-sama dengan iman. Dan saudara perhatikan, ketekunan itu dia akan semakin menjadi sesuatu yang dapat membawa kehidupan kita untuk lebih lagi kepada sebuah keberhasilan, kepada sebuah jawaban yang akan terjadi. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi ketekunan ini dia menjadi ukuran yang akan bertambah-tambah. Dan saudara dan saya bisa menaikkan level ketekunan ini. Dia bertambah terus dari tingkatan pertama naik kepada level tingkatan kedua. Lalu ada pada level tingkatan ketiga, keempat, seterusnya sampai saudara bisa ada pada jenjang yang teratas. Saya mau yakinkan bahwa pencobaan ini akan berlalu sendirinya. Persoalan ini akan pergi sendirinya. Apa yang saudara dan saya sedang pikirkan sekarang ini, Tuhan akan selesaikan lewat iman saudara dan saya, yang saudara dan saya sudah bentuk mulai daripada kebahagiaan. Setiap waktu kita mulai terus munculkan kebahagiaan. Ya, mungkin kita menjumpai dengan orang-orang yang menyakiti kita, kita selalu sampaikan shalom, damai di hati, sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Saudaraku, apa yang sudah kita mulai salurkan dalam diri kita kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa saudara dan saya akan ada pada level yang tidak kekurangan. Perhatikan bagian yang terakhir, dia berkata tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini, tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, jangan kita lihat kepada materi dulu. Ya, saya mau sampaikan malam ini buat kita, firman Tuhan itu tidak bisa diukur dengan materi. Tapi kalau saudara mengukur dengan materi, saudara bilang saya orang berkekurangan. Dan inilah yang kadang menjadi keliru buat kita. Dan malam ini, mari, seberapa dari kita mungkin hidup pas-pasan, tapi kalau punya kebahagiaan di sana, punya ketekunan, saya mau katakan, saudara orang yang berhasil lewati pencobaan nantinya. Dan saudara harus akui ini. Apapun yang masih kurang sekarang ini, mungkin engkau belum memiliki kebahagiaan, mungkin engkau belum bertekun, mari kembali perbaiki dan hidup dalam ketekunan. Dan perhatikan, ada sesuatu yang Tuhan kasih bagi kita. Kita tidak akan hidup berkekurangan, saudara. Sekalipun mungkin kita bangun pagi cuma minum air putih, air hangat dan lain sebagainya, bukan berarti orang yang minum kopi susu itu hidupnya bahagia. No.
Ya, belum tentu. Ya, orang yang minum air putih, tapi kalau dia menikmati dengan sebuah berkat doa yang dia bisa panjatkan, dia bisa mengangkat hati, mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah bangunkan saya di pagi hari ini dengan nafas yang segar, saya hidup sehat, orang lain terbaring di rumah sakit. Itulah yang menunjukkan bahwa ada kelebihan yang Tuhan kasih bagi kita. Ada orang yang kaya, berkecukupan, tapi dia harus terbaring di rumah sakit. Apa yang harus dia cari? Uang akan habis untuk membiayai segala kebutuhan obat-obatan yang dia perlukan. Bayar dokter, bayar perawat dan lain-lain, bayar rumah sakit dan lain-lain. Uang habis, saudara. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kebahagiaan. Tapi malam ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, umat Tuhan, dimanapun engkau berada, yang sementara mengikuti siaran ini, mari engkau perhatikan bahwa apa yang sedang engkau lakukan dalam kehidupanmu setiap waktu ini hanya bersama dengan Tuhan. Engkau mendapatkan kelebihan tersendiri daripada Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya berterima kasih sekali kepada Tuhan ketika saya membaca firman ini. Saya besar percaya bahwa ada kegerakan Tuhan yang sedang terjadi di dalam pencobaan yang ada. Jadi mari kita jangan terus ada pada pikiran yang terus, aduh kapan pencobaan ini selesai, kapan ini. Tidak perlu, saudara, biarkan itu urusan Tuhan. Urusan saudara adalah membereskan hati ini, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam ketenangan. Saya senang dengan pujian yang berkata, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita menemui ketenangan itu hanya hidup di dalam Yesus. Ya, mungkin saudara makan, sebentar saudara tidur, saudara bangun pagi, saudara sudah lapar lagi. Tapi kalau saudara terus terhibur dengan Tuhan, mungkin saudara bangun pagi, sekalipun mungkin saudara secara jasmani lagi lapar, tapi terima kasih Tuhan, sekalipun saya lapar, Tuhan Engkau masih ada memberikan saya nafas kehidupan. Ya, hanya kedamaian dengan Tuhan saja yang membuat kita hidup sampai hari ini. Jadi mari jangan kita membuat kehidupan kita itu terus berlarut-larut dengan kesulitan, berlarut-larut dengan pencobaan. Tinggalkan itu, lepaskan Tuhan. Kalau memang tantangan masalah ini datang buat saya, Tuhan yang atur, Tuhan yang urus. Saya tetap jaga apa yang Tuhan mau, yaitu hidup saya harus ada dalam kebahagiaan. Setelah kehidupan saya ada dalam kebahagiaan, saya harus hidup bertekun. Ya, ketika hidup bertekun, saya harus punya iman. Ya, perhatikan iman, kebahagiaan, ketekunan. Ini ketiga bagian ini saudara pertahankan, jaga dalam hidup ini. Saya mau katakan, imun tubuhmu yang dianjurkan oleh dokter akan terus ada, dan apapun yang sedang menjadi sesuatu yang dibicarakan oleh dunia, saudara punya imun tubuh tetap sehat. Karena apa? Saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, melewati pencobaan yang sedang terjadi di dunia ini. Mengakhiri khotbah saya pada malam ini, Yesus pada saat dia 40 hari 40 malam ada di padang gurun, ya, dia mengalami pencobaan, dan di situ Yesus dalam kondisi lagi berpuasa, saudara. Dan di situ iblis mulai datang mengganggu dia. Tetapi Yesus lewati semuanya. Jadi Yesus tahu ada cara, ada trik yang bisa melumpuhkan kegerakan-kegerakan si jahat, si iblis namanya yang mau mengganggu kita. Dan itu Yesus hardik semua. Dan saya besar percaya kuasa dan mujizat yang ada pada Yesus akan diberikan malam ini kepada saudara dan saya apabila ada kebahagiaan di sana, ada ketekunan di sana, ada iman di sana, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang dapat menghardik segala pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Dan malam ini saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan. Dan saya besar percaya apa yang saudara dan saya sudah terima dalam kebenaran firman Tuhan malam ini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan untuk didoakan. Kalau engkau hidup dalam pencobaan yang engkau sendiri tidak mampu untuk selesaikan malam ini, percayakan Tuhan, Tuhan akan hadir dalam hidupmu untuk menolongmu sehingga pencobaan itu akan berlalu dan engkau akan hidup di dalam kebahagiaan
ketekunan dan imanmu menjadi hal yang nanti engkau akan pakai dalam hidupmu untuk melewati kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada malam ini, saya rindu berdoa buat saudara. Saudara, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, lalu saya akan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang merindukan untuk dapat didoakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau menghendaki kepada kami untuk ada dalam kebahagiaan, ketekunan dan iman. Dan kami berdoa Tuhan, malam ini kalau ketika bagian ini kami belum memiliki secara lengkap, Tuhan lengkapi kami. Sehingga malam ini kami percaya doa yang kami panjatkan pada malam ini akan memberkati setiap kami Tuhan yang membutuhkan campur tangan Tuhan di dalamnya Bapa. Bapa, Engkau memberkati kami semua, seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau ada yang dalam kesakitan, ada yang dalam kelelahan, kecapean, Tuhan, Engkau jamah dan memberkati, urapi dalam kuasa darah anak domba Allah. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan yang hanya berasal daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini. Engkau segala-galanya dalam firman-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan kepada kami semua di mana saja kami berada Tuhan malam ini, sekali lagi dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga semua yang kami alami dalam kehidupan ini Bapa, kami boleh mengalami pertolongan yang hanya berasal daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di rumah sakit, bahkan di mana saja mereka sementara terbaring dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Hamba doakan mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Mereka yang sementara melakukan aktivitas pekerjaan, baik itu di tempat-tempat yang ada dalam bahaya dan lain sebagainya, Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di malam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk perawat, dokter yang menangani pasien COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan semua dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin sekarang ini sedang berkekurangan oleh karena pendapatan yang terbatas dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau Allah segala-galanya, Engkau cukupi segala makan minum mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati dapur, meja makan, bahkan apa yang menjadi keperluan mereka di malam ini. Tuhan cukupi dalam nama Yesus. Biarlah di dalamnya Bapa, nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam ini ke dalam tangan Allah, tangan Yesus dan tangan Roh Kudus, Ketritunggalan Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mengakhiri doa kebenaran firman Tuhan malam ini Tuhan. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat peristirahatan tidur kami masing-masing. Tuhan jaga tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, dan kami akan mengalami tidur dengan tenang, dan Tuhan akan bersama-sama dalam tidur kami, dan sampai dengan esok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan satu sukacita. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di malam ini. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Shalom. Damai di hati.